Di sini Bobby dalam segmen review mobil aki. Kali ini kita akan membahas mobil aki ukuran sedang, panjang 125 cm, lebar 75 cm, dan tinggi 72 cm. Dengan desain seperti mobil UTV Can-Am Maverick PMB M9288 RST. Di pasaran, mobil aki ini dijual mulai dari 1,4 jutaan sampai 2 jutaan. Ada 3 pilihan warna, merah, abu, dan toska. Berikut ini spesifikasinya. Ban menggunakan bahan plastik. Lampu LED ada di headlamp dan stop lamp. Jok terbuat dari bahan plastik. Secara keseluruhan, bahan plastik yang digunakan cukup bagus dilihat dari ketebalan dan ketajaman warnanya. Mobil aki ini ditenagai satu buah aki 12 volt 4,5 ampere hour dengan beban maksimum 25 kg sesuai dengan buku petunjuknya. Dinamo penggerak terletak di kedua roda belakang. Fitur kendali jarak jauh sudah disematkan pada mobil aki ini. Cara menghubungkannya adalah dalam kondisi mobil aki mati, tekan dan tahan tombol frekuensi pada tengah remote sampai LED pada remote berkedip, lalu nyalakan mobil. Ketika lampu LED pada remote berhenti berkedip, maka remote sudah terhubung. Fitur anti kejut dan fitur ayun sudah disematkan pada mobil aki ini. Di bagian dashboard terdapat tombol power, tombol ayun, power snellen, indikator baterai aki dalam bar, tombol pengaturan musik, dan soket USB. Soket charger terletak di bagian bawah jok. Dalam paket pembeliannya dibekali charger 12 volt 1000 mAh. Dengan durasi pengecasan 6 jam sesuai dengan buku petunjuknya. Di setir terdapat 2 tombol, yang satu untuk musik, yang satu lagi untuk klakson. Kedua pintu pada mobil aki ini bisa dibuka seperti ini. M9288 tidak hadir dengan lisensi, tapi bukan berarti tidak punya daya tarik ya. Desain seperti ini memang bukan pertama kali ada di Indonesia. Sebelumnya sudah ada mobil aki keluaran Yukita di seri 2118 dan keluaran Kitsten di seri CA001 dengan lisensinya. Bedanya adalah kali ini PMB menghadirkan versi ekonomisnya, ukuran lebih kecil dan tanpa lisensi. Secara desain, mobil aki ini meninggalkan kesan gagah dan sporty. Penggunaan lampu LED yang tidak terlalu ramai membuat mobil aki ini terkesan seperti replika dan bukan sembarangan mainan. Sekarang kita bahas dari segi kenyamanannya. Ban yang full plastik, jok yang belum dilapis dengan kulit sintetis, adanya fitur anti kejut, dan shock breaker di keempat rodanya, di mana di kedua roda belakang terasa empuknya pas dan dalam, sedangkan roda depan terasa empuknya pas dan lebih pendek jika dibandingkan dengan roda belakangnya. Sebenarnya penggunaan shock breakernya sudah sangat mumpuni untuk diajak bermain di permukaan yang tidak rata. Tapi dilihat dari penggunaan ban yang masih full plastik, gue rasa peruntukannya dimainkan di permukaan yang rata seperti lantai. Mungkin kalau PMB mau memunculkan varian ban karetnya sekalian, bakalan lebih mantap lagi menurut gue. Jadi fitur mobil akinya tidak terasa setengah-setengah seperti ini. Ruang gerak yang luas, posisi setir di samping, 2 buah jok, dan 2 buah sabuk pengaman. Dari yang gue sebutin barusan kita bisa tahu kalau peruntukan mobil aki ini untuk dimainkan berdua. Gue menyayangkan beban maksimum yang tertulis di buku petunjuk hanya di 25 kg. Yang berarti bisa dimainkan 2 anak yang masih kecil atau 1 anak besar. Lagi-lagi terasa setengah-setengah ya. Pada saat gue coba belokin setir secara manual terasa gearbox setirnya nyangkut. Sehingga membuat setir terasa sedikit berat ketika dibelokkan secara manual. Jok pengemudi tidak bisa diatur tingkat maju mundurnya, sehingga tidak bisa menyesuaikan postur tubuh si kecil untuk menambah kenyamanan dalam berkendara. Manuver dari mobil aki ini termasuk dalam kategori baik. Belum adanya fitur remote control menggunakan handphone menjadi kelemahan dari mobil aki ini. Ngomongin soal pengecasan, tidak adanya casing pada aki membuat kalian harus melakukan pengecasan baterai aki di dalam mobilnya. Yang berarti kalian harus memarkir mobil aki ukuran besar ini di dekat colokan listrik untuk melakukan pengecasan. Roll kabel akan sangat membantu dalam pengecasannya. Ada satu masalah yang kembali terulang, yaitu di remote dan pedal gas injak terasa delay.
Jadi ketika pedal gas diinjak ataupun tombol maju pada remote ditekan, mobil tidak langsung jalan. Kira-kira sekitar 1 detik kemudian mobil baru melaju. Kayaknya PMB memang harus berbenah untuk masalah yang satu ini. Kasus seperti ini kebanyakan gue temuin di mobil aki PMB 12 volt. Jadi gue akan menyarankan kalian membeli mobil aki ini kalau yang kalian cari adalah mobil aki berkapasitas 1 anak besar atau 2 anak yang masih kecil. Dan kalian ada area yang luas dengan permukaan lantai. Mengingat ukuran mobil aki ini tidak kecil. Dan yang paling penting adalah harganya yang bisa dibilang sangat ekonomis untuk mobil aki 12 volt dan ukuran sebesar ini. Sekian video review kali ini. Kalau kalian punya pendapat, pertanyaan, atau ada informasi yang gue sampaikan salah mengenai mobil aki ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.